Halo, berikut ini adalah video praktek pembelajaran kelas 4. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Oleh Wahyu Chandra Dwi Safitri. Mode pembelajaran yang digunakan ada dua. Yang pertama, asinkronus melalui WhatsApp Group. Kemudian yang kedua, sinkronus melalui Google Meet. Nah, berikut ini adalah rekaman video praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Masih semangat belajar dari rumah? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa. Kalian sudah mengisi link presensi untuk kehadiran hari ini? Yang sudah Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1. Nah, Bu Wayu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat uang ini? Uang 75.000. Ada gambarnya. Gambar apa itu? Apa yang berbeda dari gambar ini? Orangnya, Bu. Pakaiannya berbeda. Ya, pakaiannya benar sekali. Sukunya berbeda. Ya, sukunya berbeda. Apa makna gambar yang ada pada uang 75.000? Nah, ini tadi kan gambarnya berbeda-beda. Nah, kita harus bagaimana melihat perbedaan yang ada di Indonesia? Menghargai dan menghormati. Iya, betul sekali. Menghargai dan menghormati. Nah, dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia kaya akan keberagaman, sehingga kita dapat saling menghormati perbedaan. Nah, hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran yang pertama menemukan dua arti kosakata baru dalam teks bacaan. Yang kedua, menyajikan 3 pokok pikiran berdasarkan teks bacaan. Nah, yang ketiga nanti kita akan belajar menganalisis 2 contoh gaya gravitasi, dan yang keempat kita akan mendemonstrasikan percobaan tentang gaya gravitasi. Coba Bu Wahyu punya teks bacaan, terlihat? Terlihat. Coba salah satu dibaca terlebih dahulu. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Ya, terima kasih sudah membacakan. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Ada linknya. Yang akan kalian kerjakan yaitu yang pertama, tulislah 2 kata sulit dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Nanti Bu Ayu kirimkan LKPD-nya. Tampilannya seperti ini. Nanti kalian isi nama lengkapnya. Terus berikutnya, nah ada teks bacaan ini tadi. Yang pertama, nanti tuliskan pokok pikiran paragraf pertama berdasarkan teks bacaan supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Ini nanti tulisnya di jawaban Anda. Nomor 2, tuliskan pokok pikiran paragraf kedua. Kemudian untuk yang paragraf ketiga, tuliskan pokok pikiran paragraf ketiga. Bu Ayu mau tanya terlebih dahulu. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Tadi kan kita harus menghargai teman, menghormati orang lain, kemudian toleransi. Mengapa kita harus melaksanakannya? Misalnya kita tidak akur dengan teman, kita berantem, terus saling menghina, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Iya, betul sekali akan terjadi perpecahan. Kalian sudah melihat uang terbaru Rp75.000. Kemudian kalian pernah melihat uang 2.000 yang sebaliknya? Pernah. Pernah. Nah, ini ada gambar apa? Gambar apa? Piring. Bukan, tapi tari. Iya, ada tari, tapi namanya tari, ada keterangannya, Ngarai Selano. Yang kalian pernah melihat 1.000, uang 1.000 koin. Ini gambar apa? Alat musik apa? Angklung. Iya, betul, angklung. Kemudian uang 100 koin zaman dulu. Ini kira-kira rumah apa? Rumah adat mana? Rumah adat Gadang. Kemudian ini yang di Jawa biasanya kesenian apa? Wayang.
Iya, kesenian wayang. Di Indonesia sendiri pun keberagaman juga dicerminkan dalam uang-uang yang ada di Indonesia. Misalnya tadi perbedaan suku, agama, kemudian ras, pakaian adat, dan lain sebagainya ditampilkan dalam uang Rp75.000. Kemudian ada keberagaman tari juga ditampilkan dalam uang Rp2.000. Kemudian keberagaman musik, salah satunya musik angklung, ini di uang 1.000 koin. Dan ini uang zaman dahulu Rp100, ada gambarnya rumah gadang, dan yang satunya adalah kesenian wayang. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan. Kalian sudah menyiapkan uang koin? Ya, hari ini kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, tadi siapkan sebuah uang logam, bisa Rp100, Rp200, dan Rp500. Kemudian yang kedua, pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Nanti uangnya dilemparkan ke atas seperti ini. Bisa? Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Tadi setelah dilempar, apa yang terjadi? Uangnya dilempar ke atas. Akan jatuh ke bawah. Nah, coba yang mempunyai uang koin, ulangi sebanyak 5 kali. Apakah uangnya nanti jatuh ke bawah terus, ataukah bisa tambah ke atas? Coba dilakukan sebanyak 5 kali. Apa yang terjadi setelah kamu ulangi lemparkan koin ke atas sebanyak 5 kali? Akan jatuh. Ya, tetap jatuh ke bawah uangnya. Kelima-limanya percobaannya jatuh ke bawah. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Akan jatuh. Ya, uang akan jatuh ke bawah. Kemudian, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Gravitasi. iya, betul sekali, ada gaya gravitasi bumi. Kemudian Bu Wahyu mau tanya, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Coba dipakai, bisa pensil, bisa buku, atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apa yang terjadi? Akan jatuh ke bawah. Ya, tetap akan jatuh ke bawah. Ya, coba salah satu dibacakan. Uang logam dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Misalnya kamu sekarang sedang duduk, kalau tidak ada gaya gravitasi, maka kamu bisa melayang-layang. Pernah melihat astronot? Pernah. Nah, di luar angkasa, mereka melayang-layang di udara. Kenapa melayang-layang di udara? Karena tidak adanya gaya gravitasi di luar bumi. Paham? Paham. Nah, contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Misalnya ini pohon apel, apelnya jatuh ke bawah. Ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Coba Bu Wahyu mau tanya, siapa yang dapat menyebutkan contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi? Dan kalian sudah melakukan percobaan. Nah, ini nanti diklik-klik ya, yang di kotaknya ini. Siapkan sebuah logam, kemudian pegang uang logam. Nanti harus diklik semua. Nah, kemudian nanti apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Kemudian yang ketiga, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Kalian kirim. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kosakata. Ya, kosakata. Kemudian adanya gaya gravitasi. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengerjakan evaluasi. Linknya nanti akan Bu Wahyu kirim di grup juga. Nama lengkap, seperti biasa diisi 6. Kemudian klik berikutnya. Nanti akan muncul 10 pertanyaan. Pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang paling benar. Nanti
kalian klik kirim untuk melihat skor kalian. Paham? Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sebelum kita mengakhirinya, salah satu memimpin doa. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Laura. Selamat siang dan jaga kesehatan di rumah ya. Ya, Bu. Terima kasih.